Hai sahabat wanita, kali ini kita bahas mitos dan kepercayaan yang ada di Pulau Bali. Indonesia adalah negara kita yang elok, negara yang penuh dengan pesona alam yang luar biasa. Selain itu, Indonesia juga kaya akan mitos. Walau terkesan hanyalah sebuah mitos, tapi erat kaitannya dengan adat suatu daerah. Ternyata misteri-misteri yang dimiliki oleh negara kita banyak mengundang turis-turis asing untuk berdatangan berwisata ke negara kita, sehingga bisa membuat meningkatnya pemasukan devisa negara melalui objek pariwisata. Kali ini kita jelajahi satu tempat wisata di Indonesia, yaitu Pulau Bali. Pulau Bali terkenal dengan sebutan juga Pulau Dewata. Begitu banyak turis yang datang ke Pulau Bali karena Pulau Bali terkenal sekali dengan keindahan pantai dan alamnya. Selain itu, Pulau Bali juga terkenal kemistisannya. Kalau kita pergi ke Pulau Bali, bukan hal aneh kalau kita banyak menjumpai sajen-sajen. Hampir di setiap tempat di Pulau Bali diletakkan sajen tersebut. Misalnya di perempatan jalan, di bawah pohon, di kuil-kuil, di pura, atau di tempat-tempat ibadah. Sajen-sajen itu disebut canang sari. Bentuknya biasanya bulat atau kotak yang diisi dengan aneka daun dan bunga warna-warni. Juga ditambahi dengan aroma dupa. Besarnya sebesar telapak tangan kita. Canang sari adalah perlengkapan keagamaan umat Hindu Dharma untuk ritual persembahyangan setiap harinya. Masyarakat Pulau Bali percaya bahwa canang sari adalah makanan yang diperuntukkan untuk Butakala yang menjadi penunggu Pulau Bali. Masyarakat Bali menghimbau para wisatawan untuk menghormati canang sari dengan tidak menendang, menginjak, melangkahi sajen, terutama karena tujuan iseng atau sengaja. Dipercaya bahwa hal ini bisa mendatangkan musibah atau malapetaka. Selain canang sari, kita juga sering melihat pohon-pohon besar yang diberi kain kotak-kotak putih dan hitam. Tandanya pohon-pohon tersebut sudah disucikan atau sudah sakral. Jadi kalau para wisatawan datang ke Pulau Bali dan tiba-tiba kalian ingin buang air kecil, jangan coba-coba buang air kecil atau pipis di pohon tersebut karena pohon tersebut sudah disucikan. Pernah ada kejadian seorang turis lokal, remaja kita, yang dengan sengaja buang air kecil di bawah pohon yang sudah disucikan tersebut dengan ketawa-ketawa seolah-olah menantang. Percaya atau tidak, malamnya anak itu kesurupan. Mulutmu adalah harimaumu. Pepatah yang sudah seringkali kita dengar ini memang harus dipatuhi. Salah satu cerita nyata dari Pulau Dewata ini yang harus menjadi pembelajaran buat kita dialami oleh seorang gadis Tambun yang punya berat 123 kilo bernama Aruni. Aruni bertamasya ke Pulau Dewata bersama teman-temannya. Sukacitalah mereka di sana. Suatu hari di tengah perjalanan wisata mereka, Aruni berujar, tepat di bawah pohon yang ada sajennya. Andai saya bisa kurus dan langsing seperti gadis-gadis lainnya, saya rela sakit-sakitan. Yang penting saya jadi langsing dan stop dibullying karena saya sudah lelah dikatakan oleh teman-teman sebagai sapi betina, babi guling. Waktu itu teman-teman Aruni hanya tersenyum karena keluhan seperti itu acap kali terdengar di telinga mereka yang keluar dari mulut Aruni. Sekembalinya dari Pulau Bali, mereka memulai aktivitas biasa. Aruni tidak masuk kerja karena sudah seminggu Aruni sakit dan muntah-muntah. Teman-teman menduga bahwa Aruni masuk angin atau terlalu lelah. Diperkirakan kelelahan setelah berwisata. Tapi berangsur-angsur Aruni tidak sembuh. Setelah dicek ke dokter beberapa kali dan melalui pemeriksaan laboratorium, dinyatakan dalam tubuh Aruni tidak ditemukan penyakit apapun. Seminggu sakit dan tergeletak di tempat tidur, 2 hari Aruni sembuh. Kemudian sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi. Begitu berulang-ulang. Peristiwa ini berjalan beberapa bulan setelah mereka kembali dari Pulau Dewata. Berat badan Aruni turun drastis sampai 42 kilo. Karena hampir setiap makanan yang masuk ke dalam mulutnya dimuntahkannya lagi. Nggak bisa pergi bekerja.
nggak bisa beraktivitas. Yang dilakukan Aruni hanyalah tergeletak di tempat tidur. Suatu hari, Ningsih, teman mereka saat berwisata ke Bali itu berujar, kalian ingat nggak? Aruni pernah berujar waktu di Pulau Bali bahwa dia rela sakit-sakitan asal bisa kurus. Semua diam, semua tersentak mendengar perkataan Ningsih. Setelah konsultasi dengan keluarga dan beberapa pakar agama, akhirnya Aruni diterbangkan kembali ke Pulau Bali. Kali ini tidak ada sukacita. Aruni hanya terbaring dan digotong. Mereka kembali ke tempat di mana Aruni berujar tentang janjinya tersebut. Aruni menangis dan minta maaf. Minta dicabut kata-katanya tersebut, dibatalkan. Apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Sekembalinya dari Pulau Bali, Aruni meninggal dunia dengan berat 35 kilo. Memang tercapai apa permohonannya. Aruni bisa turun beratnya walaupun sakit-sakitan. Dari kisah Aruni kita petik satu pembelajaran. Hati-hati gunakan mulutmu. Lebih baik kalian mematuhi semua larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang ada di suatu tempat atau daerah. Jangan sekali-sekali kalian sok jago dan menantang peraturan-peraturan yang sudah dibuat di sana. Terutama para remaja kita yang karena modernisasi, karena sosokan berasa tertantang, tidak percaya akan mitos-mitos dalam satu daerah, dan melakukan hal-hal yang konyol. Menyesal kemudian sudah tidak ada guna. Walau kita tidak mempercayai sebuah mistis, tapi ada baiknya kita menghormati setiap larangan-larangan yang ada di suatu tempat. Hidup kita terlalu berarti. Jangan sampai karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena ucapan kita yang asal, masa depan dan hidup kita semuanya hancur. Semoga kejadian Aruni bisa membuka mata kalian dan menjadi pembelajaran yang berharga. Sampai ketemu di tips mama yang selanjutnya.